Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas DOBS Praktek Belajar Klinik Keperawatan Jiwa yang diampu oleh Ibu Nia Restiana, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa. Pada video kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai cara mengatasi ansietas pada keluarga pasien yang mengalami masalah psikososial ansietas karena hipertensi. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Ya, malam. Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Komalasari, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Bu ya. Sebelumnya Ibu Tinanya ada? Enggak ada. Oh, nggak ada, kemana Bu? Lagi keluar Oh iya, lagi keluar ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? dengan Ibu Ana, Ibu Ana. Ibu Ana siapanya Ibu Tina? keponakannya. Oh iya, keponakan ya Bu. Baiklah Ibu, hari kemarin saya telah kemari ya ke rumahnya Ibu Tina. Saya melakukan pengkajian, saya juga kemarin melakukan pelaksanaan tentang cara mengatasi kecemasan Ibu Tina, yaitu dengan cara relaksasi napas dalam ya Bu. Nah, sebelumnya saya mohon izin dulu Bu ya, karena saya telah mengganggu waktu Ibu ya malam-malam, waktu istirahatnya. Nah Ibu, jadi kedatangan saya ke sini malam ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan ya Bu kepada keluarganya Ibu Tina mengenai bagaimana cara mengatasi kecemasan. Nah, untuk waktunya mungkin nanti kurang lebih 30 menit ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, baiklah, jika Ibu bersedia kita lakukan di sini saja ya Bu. Ya. Nah Ibu, sebelum kita mulai, saya membawa leaflet ini Bu dari rumah ya, bisa dibaca-baca sembari nanti saya memberikan penjelasan ya Bu. Nah, sebelum kita mulai penjelasannya, saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu mengetahui tentang ansietas atau kecemasan? Oh tidak. Baiklah Ibu, jadi ansietas atau kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak mendukung oleh situasi Bu ya, tidak ada objek yang dapat diidentifikasi sebagai stimulus dari ansietas tersebut Bu, seperti itu. Nah Ibu ya, adapun untuk penyebab dari ansietas tersebut ada beberapa faktor ya Bu yang dapat menjadi faktor resikonya. Yang pertama ada faktor biologis atau faktor fisiologis, di mana faktor tersebut bisa berupa ancaman akan kebutuhan sehari-hari Bu. Contohnya seperti kita itu mengalami kecemasan karena kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan juga kekurangan rasa aman. Nah Bu, seperti itu. Nah, untuk yang kedua Bu, ada yang disebut dengan faktor psikososial Bu ya. Nah, faktor psikososial ini yaitu ancaman terhadap konsep diri Bu, seperti kita itu kehilangan benda ataupun kita kehilangan orang yang berharga bagi kita. Nah, untuk yang ketiga penyebabnya itu adalah faktor perkembangan Bu. Faktor perkembangan ini adalah ancaman untuk menghadapi ancaman sesuai dengan perkembangannya Bu. Jadi pada waktu masa bayinya atau masa balitanya itu mengalami kegagalan Bu, seperti itu. Nah Ibu, ada beberapa tingkatan dari ansietas itu ya Bu. Jadi ansietas itu terbagi menjadi beberapa tingkatan Bu. Ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan ansietas ringan Bu. Nah, ansietas ringan ini terjadi karena pengalaman kehidupan sehari-hari Bu. Nah, orang yang mengalami ansietas ringan itu biasanya ciri-cirinya itu kalau dia mengalami ansietas itu seperti menggigit kuku, kemudian dia akan menekan-nekan tangannya atau menekan-nekan kakinya Bu, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada yang disebut dengan ansietas sedang Bu ya. Ansietas sedang itu lapak pandang individunya itu menjadi menurun Bu. Nah, contohnya itu dia biasanya mengalami sakit kepala, gangguan lambung, seperti itu Bu. Nah, untuk yang ketiga ada yang disebut dengan ansietas berat Bu. Seseorang yang mengalami ansietas berat ini mengalami gemetar, terus ada hiperventilasi, kemudian mengalami ketakutan yang berlebihan, itu ketakutan yang besar Bu ya, seperti itu. Nah Ibu, sebelum saya lanjut, ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin? Tidak ada. Baiklah Ibu, jika tidak ada, nah baiklah kita lanjut ya Bu ke materi yang selanjutnya. Nah Ibu, adapun untuk tanda dan gejala dari ansietas itu ada beberapa ya Bu. Ada yang disebut dengan tanda subjektif, ada juga yang disebut dengan tanda objektif. Nah, adapun untuk tanda-tanda subjektifnya itu biasanya si pasiennya itu Bu mengalami sakit kepala, kemudian kesulitan tidur, kemudian mengalami kelelahan, kemudian dirinya itu merasa tidak berharga, kemudian merasa tidak bahagia, ada yang mengalami sedih ataupun nangis, kemudian pekerjaan sehari-harinya atau aktivitasnya itu menjadi terganggu Bu. Nah, untuk tanda subjektifnya seperti itu Bu. Adapun untuk tanda objektifnya itu yang pertama
nilai nadi dan tekanan darahnya itu menjadi meningkat, kemudian nafsu makannya menjadi menurun, kemudian mengalami diare ataupun konstipasi, kemudian mengalami gelisah, berkeringat berlebih, kemudian tangan gemetar, dan juga sulit untuk mengambil keputusan, Bu. Ibu, untuk materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara untuk mengatasi ansietas ya, Bu. Jadi ada beberapa cara, Bu, untuk mengatasi ansietas tersebut. Terlebih Ibu juga kan keponakannya dari Ibu Tina ya. Jadi apabila itu Ibu Tina ataupun anggota keluarga Ibu yang lainnya mengalami kecemasan, Ibu bisa lakukan ini ya, Bu, cara-cara ini. Yang pertama ada yang disebut dengan teknik relaksasi napas dalam, Bu ya, atau biasa disebut dengan teknik segitiga pernapasan seperti itu, atau triangle breathing. Nah, nama kerennya itu seperti itu, Bu. Nah, Ibu, jadi teknik relaksasi napas dalam itu yang pertama kita melakukan napas dalam, Bu. Kita ambil napas sedalam-dalamnya dari hidung seperti itu, kemudian kita tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, baru kemudian kita hembuskan, Bu, dari mulut ya, secara berangsur-angsur atau secara perlahan-lahan dari mulut. Nah, seperti itu kita bisa lakukan hal tersebut 3-5 kali ya, Bu, ketika ada kita ataupun anggota kita yang mengalami kecemasan seperti itu, Bu. Nah, untuk yang kedua ada yang disebut dengan relaksasi hipnotis 5 jari, Bu. Nah, seperti itu. Jadi hipnotis 5 jari itu kita lakukan yaitu dengan cara kita rileks, kemudian kita menutupkan mata, kemudian kita menempelkan ibu jari kita kepada jari telunjuk kita, kemudian kita bayangkan bahwa kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak merasakan sakit seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ibu jari kita ditempelkan pada jari tengah kita. Nah, kemudian sambil kita memejamkan mata, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di antara orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, seperti itu, Bu. Nah, untuk yang ketiga, kita tautkan ibu jari kita kepada jari manis kita, Bu. Nah, sembari kita membayangkan bahwa kita itu berada di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, seperti anak cucu kita ya, Bu, seperti itu. Semakin Ibu rasakan, semakin Ibu merasa tenang, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, kita menautkan ibu jari kita kepada jari kelingking kita, Bu, sembari kita membayangkan bahwa kita itu sedang mendapatkan penghargaan, entah itu berupa pujian ataupun berupa hadiah yang sangat berharga bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, cara untuk mengatasi ansietas itu bisa dilakukan dengan cara menghindari kafein, alkohol, dan juga rokok ya, Bu. Karena rasa cemas itu ternyata bisa dipicu oleh makanan dan minuman yang sering kita makan, Bu, atau kebiasaan kita ya dalam konsumsi makanan dan minuman itu. Nah, kafein, alkohol, dan juga rokok itu disebut-sebut sebagai substansi yang bisa meningkatkan rasa cemas seseorang, Bu. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita bisa lakukan mengalihkan ansietas itu dengan cara tertawa dan juga olahraga, Bu. Dengan kita banyak olahraga dan juga kita banyak tertawa, itu bisa menyehatkan kita, Bu. Nah, hal tersebut juga bisa membantu untuk mengurangi kecemasan kita. Nah, untuk yang terakhir, Ibu, kita bisa lakukan mengalihkan ansietas atau kecemasan tersebut itu dengan cara bersantai, Bu ya. Jadi biasanya rasa cemas itu datang ketika kita banyak pekerjaan, kemudian kita banyak pikiran, banyak tugas seperti itu. Nah, karena hal itu kita juga harus mengusahakan ya untuk menyisihkan waktu untuk bersenang-senang, untuk berjalan-jalan, Bu, untuk bersantai. Nah, kita lakukan waktu bersantai itu sebagai meditasi, Bu ya, untuk menenangkan pikiran kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut juga akan membantu kita untuk mengurangi rasa cemas, Bu, seperti itu. Nah, mungkin Ibu untuk materi penyuluhan kali ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah ya. Baiklah Ibu, sebelum saya tutup, saya akan mengevaluasi ya, Bu, sejauh mana tadi pembicaraan kita mengenai pencegahan ansietas ini. Nah, saya akan menanyakan kepada Ibu, mungkin untuk cara mengatasi ansietas itu ada berapa cara, Bu? 1, Oh ya, liburan. Ya. 2, hipnotis 5 jari. Ya, Ibu. 3, tarik napas dalam. Ya. Nah, kemudian yang keempat, menghindari rokok, alkohol, dan juga kafein ya, Bu, seperti itu. Nah, bagus Ibu, seperti itu ya. Berarti Ibu sudah paham ya tentang tadi apa yang telah saya jelaskan. Nah, mungkin Ibu
saya cukupkan sekian ya untuk penyuluhan hari ini. Semoga apa yang telah tadi saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Kemudian saya pamit ya Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, stay safe juga di rumah. Salam ya untuk Ibu Tinanya jika nanti sudah pulang. Seperti itu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.